Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah, kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau, dan kami mempersiapkan hati kami untuk Kau taruh firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami. Semua yang datang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Dan hikmat-Mu bagi setiap pribadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Beberapa waktu kemarin kita telah membaca kitab Keluaran dan saya akan mengambil satu topik, yaitu biaya untuk mendirikan kemah suci yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-38. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membacanya. Mulai ayat yang ke-21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi, dan dari kain lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus, perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaat itu 100 talenta dan 1775 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus, CBK seorang, yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas tempat kudus dan alas tiang tabir itu 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal, dan itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung tembaga, dan persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnya alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, dan segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Ya, kita mempelajari sesuai dengan topiknya, biaya untuk mendirikan kemah suci. Di sini tercatat emas ada 29 talenta kalikan 34 kilo menjadi 986 kilo. Kalau dirupiahkan untuk saat ini, 1 kilogram emas kurang lebih 850 juta rupiah.
Jadi untuk emas saja dibutuhkan dana sebesar 838 miliar. Belum perak, belum tembaga, belum benang, belum kayu penaga, rempah-rempah, kambing, domba, dan yang lain-lainnya. Inilah biaya yang dicatat waktu itu, dan biaya ini kita mengerti sangat besar adanya untuk mendirikan kemah Musa. Luar biasa besarnya. Dan Tuhan telah menentukan Itamar sebagai kepala proyek, dibantu dengan Besaliel dan Aholiab, ahli tenun. Kita bisa merenungkan pembangunan kemah Musa demikian besar biaya yang dibutuhkan. Waktunya demikian juga lama, apalagi pada saat itu semuanya dibuat secara manual, belum ada alat-alat yang otomatis seperti zaman sekarang, alat-alat teknik yang waktu itu belum ada bor listrik misalnya, gergaji, tapi zaman dahulu sudah membuat proyek yang demikian besar. Berapa banyak tukang yang disediakan untuk membangun proyek ini? Dan berapa banyak wanita yang terlibat untuk bagian akomodasi makanan. Kita bisa berpikir, kita bisa merenungkannya, betapa luar biasa proyek ini yang dikerjakan. Tujuan daripada pembangunan kemah Musa yaitu yang pasti Allah mau bertemu dengan imam yang mewakili bangsa Israel. Jadi ada perjumpaan pada saat itu. Dan dari segi biaya, kita bisa menghitungnya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara begitu teliti, bisa dihitung mungkin melebihi daripada 1 triliun yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan juga beberapa tahun untuk membangun kemah Musa ini. Bagian catering juga demikian, betapa banyak wanita-wanita yang dibutuhkan untuk menyuplai dari kebutuhan makanan para tukang yang sedang bekerja pada saat itu. Proyek ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja sebagai pemimpin yang memberikan hikmat kepada Itamar, yang memberikan hikmat kepada Besaliel, yang memberikan hikmat kepada Aholiab pada saat itu. Ini proyek yang sangat besar. Dan kita melihat pada zaman yang sekarang ini, itu adalah kemah Musa yang dibangun memerlukan biaya demikian besar, waktu, tenaga, pengorbanan yang demikian besar, baik pria, baik wanita yang terlibat di dalamnya. Betapa berharganya kemah Musa ini. Pada zaman sekarang, kemah Musa adalah bait suci. Dan Tuhan mempunyai firman yang dikatakan, engkaulah rumah Tuhan. Kita melihat di dalam satu ayat, Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ketiga mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia
sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, kita ini adalah pribadi yang berharga. Zaman dahulu kemah Musa demikian besar biayanya, demikian banyak orang yang terlibat, demikian ada kerelaan hati bagi mereka yang mungkin waktu itu tidak ada gaji, tidak dibayar, tukang-tukang yang terlibat di dalamnya, tetapi mereka rela karena Tuhan yang berkarya pada saat pembangunan itu terjadi. Begitu sulit kita bisa melihat zaman sekarang. Untuk menenun satu kain saja diperlukan waktu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Berapa banyak yang dibutuhkan pada saat itu. Semuanya dipakai oleh rempah-rempah secara alami, dedaunan yang secara alami, mungkin juga kulit kayu yang secara alami. Semuanya membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Oleh sebab itu kita mengerti waktunya sangat lama, bertahun-tahun adanya untuk membangun kemah Musa. Di dalam kitab Yesaya, kita ini adalah bait sucinya Allah yang berharga. Kalau waktu dalam perjanjian lama itu dikatakan biaya yang demikian besar, kita mengerti sekarang bahwa kita ini juga ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal, suci dan kudus adanya. Lebih daripada itu, di dalam Yesaya 43 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus yang menyelamatkan engkau. Aku menebus engkau dengan memberikan Mesir. Di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel dikejar oleh bala tentara daripada Firaun melalui Laut Tebrau, maka bangsa Israel sudah berjalan sampai di tengah-tengah. Kemudian Musa memukulkan tongkatnya dan air itu menjadi menutupi sebagai dinding tembok dan menutup, melindungi bangsa Israel pada saat itu dari kejaran tentara Firaun. Dan berapa banyak daripada tentara Firaun yang akhirnya mati di dalam lautan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-30, ada ratusan mungkin, ada ribuan mungkin yang dikorbankan sebagai pembelaan Allah terhadap bangsa Israel. Yang kedua dikatakan 2 Tawarik pasal ke-7, ketika Serah dengan 1.000.000 bala tentaranya dan 300 kereta hendak menyerang bangsa Israel yang dipimpin oleh Asa, dan kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 meminta pertolongan Tuhan karena serdadu ini begitu banyak, 1.000.000 orang, sementara bangsa Israel yang disiapkan untuk maju kepada medan peperangan adalah sedikit, kalah dari segi jumlah. Tapi kita melihat pertolongan Tuhan bahwa bangsa Ethiopia bisa dikalahkan oleh karena campur tangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini digenapi. Tuhan memberikan Mesir, Tuhan memberikan Ethiopia untuk memberikan perlindungan dan keselamatan terhadap bangsa Israel. Sekarang kita merasakannya sebagai tubuh Kristus, sebagai bait sucinya Allah, bahwa kita ini berharga. Selain ditebus oleh darah Kristus yang demikian mahal, jika kita berdoa
merasakan di dalam hadirat Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan peneguhan di dalam roh kita. Aku ini berharga di hadapan Allah karena aku sudah ditebus oleh darah Kristus yang demikian suci dan mahal, dan tidak ada korban secara jasmani melalui binatang lagi. Kambing domba tidak perlu lagi dikorbankan, sebab Yesus sudah selesai melaksanakan tugasnya untuk menebus kita, memberikan keselamatan bagi kita. Sekarang kita diubahkan menjadi bait sucinya Allah. Ketika kita berdoa, merasakan hadirat Allah memenuhi hati kita, di situ kita merasakan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Sebab Allah hadir memberikan hadiratnya. Ketika kita berkeluh kesah di dalam doa kita kepadanya, maka Tuhan pun mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Kita sekarang merasakan, aku benar-benar berharga di hadapan. Tuhan berbicara, Tuhan memberikan hadiratnya. Kita merasakan bahagia di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan surga itu ada dalam hati kita. Betapa mulia kita, betapa tinggi, betapa mahalnya kita ini sebagai umat yang telah diciptakannya dan diubahkan menjadi bait sucinya Allah. Bukan secara fisik lagi seperti kemah Musa, tetapi kita adalah bait suci yang berharga di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar, kemurahan Tuhan begitu besar. Oleh sebab itu di dalam ibadah, mari kita sampaikan kepada Tuhan yang sudah mendapatkan suara Tuhan, entah dalam mazmur, dalam kidung pujian, firman Tuhan, sampaikanlah itu sebagai implementasi bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh berbangga hati, kita bisa menepuk dada bahwa aku ini berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kita sekarang melihat dalam hadirat Tuhan kita berharga, kita mulia, kita disayangi, kita dikasihi, bahkan kita sudah diselamatkan. Melalui virus corona yang terjadi pada saat ini, ada beberapa orang yang meninggal, tetapi kita tidak sanggup untuk keluarga, tidak sanggup untuk menghantarkannya sampai ke liang lahat. Kemarin di televisi juga kita melihat di Ekuador berapa banyak orang yang meninggal gara-gara corona. Dan mereka ada yang ditaruh di kamar tidur, tidak bisa dikuburkan. Ada yang dibawa ke rumah sakit, masih ada di atas mobil. Mereka berhari-hari menunggu, tidak bisa dikuburkan. Ada yang diletakkan di kursi, di halaman, tidak sempat untuk dikuburkan. Mereka menunggu petugasnya. Apakah itu berharga? Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Pada akhir zaman ini, ternyata kasus ini bisa terjadi. Orang yang meninggal tidak sempat untuk dikuburkan sampai tercium bau yang demikian menyengat di lingkungan itu. Inilah kenyataan yang terjadi. Inilah akhir zaman. Oleh sebab itu kita bersyukur pada pagi hari ini, kita yang masih hidup, marilah kita menikmati anugerah Tuhan. Marilah kita bersyukur kepadanya bahwa aku ini berharga di hadapan Tuhan. Aku ini mulia. Mazmur pasal 88 mengatakan, bagaimanakah mungkin seseorang bisa bersyukur kalau seseorang itu telah meninggal. Kita yang masih hidup, mari kita menikmati dan memberikan
syukur kehadapan Tuhan. Mazmur 88 ayat 11 bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kemurahan-Nya, dijadikan bait suci-Nya yang kudus. Kita boleh masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Zaman dahulu imam yang boleh berjumpa dengan Tuhan di kemah Musa. Tapi zaman sekarang anugerah itu dibuka demikian lebar, demikian besar, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita mendengar Dia berbicara. Kita berkeluh kesah pun Dia menjawab keluhan kita. Kita menangis di hadapan hadirat-Nya, Tuhan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus. Demikianlah betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita melihat proyek yang kemarin demikian pembangunan kemah Musa adalah bertahun-tahun dikerjakan. Demikian juga untuk pembangunan tubuh Kristus memerlukan waktu yang panjang. Kita diuji oleh masalah yang terjadi, problema dalam kehidupan kita. Itu adalah alatnya Tuhan untuk membentuk kita melahirkan satu buah roh. Kalau Tuhan berbicara melalui masalah, kita diajarkan tentang kemurahan hati, maka Tuhan akan memberikan pengajaran. Tetapi di lain waktu Tuhan akan memberikan pengajaran yang lebih dalam. Dalam keadaan keuangan kita yang sedang mepet pun, kita harus masih berkorban kepada orang lain. Karena Tuhan sedang mengajarkan tentang buah roh kemurahan hati. Bagaimana dengan 9 buah roh itu dimunculkan di dalam kehidupan kita, memerlukan waktu yang panjang. Inilah proyek Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bait sucinya Allah yang pada akhir zaman ini Tuhan sedang berkarya bagi kita. Tuhan sedang membentuk kita. Bukan karena berharga saja, tetapi Tuhan meletakkan gambarnya kembali. Kita sebagai bait sucinya Allah. Kita tidak cuma sekedar menikmati secara pribadi kehadiran Allah, suara Tuhan, firman Tuhan, peneguhan daripada Roh Kudus. Lebih daripada itu, sebagai gambarnya Allah, yaitu kita tubuh Kristus ini. Ini adalah proyek Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan sedang membangun kita supaya karakter ilahi ada di dalam kehidupan kita. Buah roh itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengerjakan proyeknya yang mahal, yaitu kita ini manusia diubahkan menjadi manusia roh, di mana Allah semakin bertahta, di mana gambar Allah, sifat Allah semakin hari semakin muncul satu demi satu. Itu dikerjakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Nyatalah sekarang kita boleh berbangga hati bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang berharga dan mulia di hadapannya. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi berkat. Selain kita menikmatinya secara pribadi, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam roh kita dan kita boleh berbangga. Kita menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan, tubuh Kristus yang berharga, tubuh Kristus yang sedang dibangun pada akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu diteguhkan oleh pengajaran daripada Roh Kudus-Mu semakin dalam secara pribadi. Firman-Mu tertanam di dalam roh kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan begitu mulia yang Kau berikan bagi kami. Betapa agung, betapa tinggi, betapa besar kemurahan-Mu bagi kami. Engkau mengangkat derajat kami menjadi bait suci-Mu, menjadi tubuh Kristus yang sedang Kau kerjakan dan Kau terus membangunnya. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa berkat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur dimuliakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, segala keagungan dan kepujian bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus